adik-adik. Amin. Sekali lagi ya Kak. Oke. Haleluya adik-adik. Amin. Wah, sore hari ini ketemu lagi nih sama kakak-kakak sekolah minggunya. Kira-kira adik-adiknya masih inget gak ya Kak sama kita semua? Iya nih, masih ingat nggak ya adik-adik? Coba Kak Santi tanyain satu-satu Oh, siapa aja iya. kakak-kakaknya. Kita dari kelas mana nih? Kita dari kelas balita nih. Adik-adik masih kenal nggak sama kakak-kakak kelas balitanya? Bukan masih kenal sih, masih inget nggak ya? Yuk, di kelas balita ada siapa aja ya? Ada Kak Novit. Terus yang ini Kak siapa? Ini Kak Santi. Halo. Terus ada Kak Intan. Terus ada Kak siapa lagi Kak? Ya? Yang tinggi itu siapa sih namanya? Yang tinggi siapa Ada yang apa ingat ya? nggak adik-adik? Oh pasti adik-adiknya paling inget ini siapa Kak? Paling disukai loh Iya di paling sekolah disukai minggu di kelas balita. Karena kakaknya rame ya. Siapa ya Siapa Kak? namanya Kak Santi? Namanya adalah Kak Oci. Yeay Kak Oci. Terus ada siapa lagi Kak? Siapa ya? Coba Kak Novit yang sebutin. Yang imut-imut. Yang imut-imut. Siapa ya? Ada dua ya? Imut-imut banyak di balita. Kayaknya aku juga imut gak deh. Siapa Kak? Ada Ibu Cucu. Wah ada Bu Cucu. Ada juga Kak Putri. Ada Kak Putri. Ada satu lagi. Siapa ya? Satu lagi apa dua lagi kakak? Satu atau dua ya? Satu lagi Satu ada lagi. Kak Yusnita dong. Iya bener Kak Yusnita. Dan yang terakhir maskot kita siapa di balita ya? Maskot, oh ada. Siapa ya maskot kita di balita? Siapa kan Opit? Siapa kakak sekolah minggu kita satu lagi ya? Aku nggak tahu Kak. Yang pasti yang paling heboh dan yang paling top. Heboh. Ya paling heboh, hebohnya apa? Kalau misalnya anak-anak sekolah minggu balitanya yang pada nggak bisa diam, yang paling kencang teriakannya siapa? Aku nggak tahu tuh Kak, aku lupa. Aduh Kak Santi aja lupa ya, siapa ya Kak Namanya? Novit? Ingetin dong. Namanya Kak Intan. Oh Kak Intan. Iya loh, kelihatannya aja pendiam, tapi dia paling heboh. Oh di maskotnya kelas balita ya Kak maskotnya Intan balita. ya. Oke, Kak Novit, pasti nih ya adik-adiknya yang di rumah sudah pada mandi ya Kak? Sudah dong pastinya kan kita mau datang beribadah kepada Tuhan. Oh, Jadi iya, adik-adik pasti bener. sudah siap untuk memuji menyembah Tuhan. Jadi mereka pasti sudah mandi. Iya, walaupun cuma di depan layar ya Kak ya, Iya, nggak betul, ketemu Kak langsung Santi. sama kita ya Kak. Kira-kira kapan ya Kak kita ketemu langsung sama mereka, ibadah sekolah minggu bareng-bareng, udah kangen nih. Iya, kangen banget ya Kak Santi. Iya ya. kangen banget. Apalagi sama Cia. Ya. Iya. Nah gimana Kak, itu ya kalau wabah virusnya udah nggak ada ya Kak? Kita berdoa saja. Oh, Adik-adik iya, di rumah berarti- juga berdoa ya supaya wabah virus ini cepat berlalu sehingga adik-adik bisa kembali beribadah ke rumah Tuhan bersama Iya. teman-teman. Oke berarti nanti kalau lagi doa, kakaknya lagi ada topik doanya yang sungguh-sungguh ya adik-adik ya. Tuh. Oke, nah sekarang kita mau menyembah Tuhan dulu. Ayo. Semuanya adik-adiknya tutup matanya, lipat tangannya. Kita mau menyembah kepada Tuhan. Kita adalah milik Tuhan. Waktu kita takut, waktu kita senang, kita datang sama Tuhan. Kita panggil nama Tuhan. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Kita menyembah Dia. Kita menyembah Tuhan. Waktuku sedih, waktuku senang, waktuku takut, ku panggil namamu. Waktuku sedih, waktuku senang, waktuku takut, ku panggil namamu.
Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih Kau selalu ada bagi kami Tuhan. Terima kasih kami bisa memanggil nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan. Kau Allah yang ajaib. Kau Allah yang dahsyat. Kau Allah yang luar biasa. Terima kasih Yesus. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Yesus. Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Kami percaya. Kami memuji-Mu dengan segenap hati kami. Dengan segenap jiwa kami Tuhan. Kami rindu di hadirat-Mu. Kami suka di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Ya Baya Sane, ya Baya Baya Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak. Bapak kami dalam surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kesempatan hari ini. Kami datang kepadamu buat sore hari ini. Kami datang Tuhan Yesusku. Kami mau menyembah Tuhan. Kami mau bersorak di hadapan Tuhan. Kami mau bersuka cita di hadapan Tuhan. Walaupun kami hanya melihat Tuhan Yesus dari layar Tuhan. Tapi biarlah kami merasakan hadirat Tuhan melalui setiap rumah Tuhan Yesusku. Terima kasih Tuhan. Pimpin kami semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan kami patahkan engkau setan. Penipu tidak bersungguh-sungguh bermain-main. Kau pergi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Wah, pasti adik-adiknya udah menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh nih Kak Novit. Pasti dong Kak Santi. Ya pasti ya. Nih, oh iya adik-adik, kita punya yel-yel yuk, punya yel-yel baru. Yuk Kak Novit kita peragain ya yel-yelnya ya. Ayo Kak. Ayo, kita semuanya bangkit berdiri. Ya tadi udah pada berdiri ya. Sekarang siap-siap. Nah siap-siap kayak gini ya posisinya adik-adik. Tangannya di belakang ya Kak Iya, Santi? tangannya di belakang Kak Novit. Nah pas itu siapakah anak Tuhan? Semuanya lompat. Saya. Mari bersama lakukan firman Tuhan. Jauhi dosanya. Jauhi. Tangannya gini ya? Semuanya kayak gini tangannya. Jauhi dosa. Ya, Yesus, yes. Gini ya, Yesus, yes. Dosa langsung ke belakang, no. Oke adik-adik kita ulangin satu kali lagi. Kita ulangin satu kali lagi ya Kak Novit ya. Oke Kak Santi. Yuk. Oke, posisinya semuanya siap-siap. Sebentar Kak Santi, biar adik-adik juga bisa lihat jelas. Oh iya benar. Nanti liatin Kak Novit aja nih, Kak Novit yang paling gini. Oke. Oke, yuk siap-siap, posisi siap kayak Kak Novit. Nah siap-siap semuanya. Yuk nanti sama-sama ya. Yuk. Siapakah anak Tuhan? Saya. Mari bersama lakukan firman Tuhan. Jauhi dosa. Yesus, yes. Dosa, no. Oke, sepertinya semuanya udah ikutin ya Kak? Kayaknya sudah ikutin, oke. Udah. Ulangi satu kali lagi. Oke, ulangin satu kali lagi Kak Novit. Abis itu udah, kita ulangin satu kali lagi ya. Yuk, siap-siap. Siap-siap. Siapakah anak Tuhan? Saya. Mari bersama lakukan firman Tuhan. Jauhi dosa. Yesus, yes. Dosa, no. Oke, sepertinya semuanya udah Kak Novit. Oke, seperti lagu ini, kenapa kita harus jauhi dosa? Karena mata Tuhan melihat. Oke, mata Tuhan melihat apa yang kita lakuin adik-adik. Makanya ingat jangan berbuat dosa. Yuk Kak. Oke. Oke adik-adik. Kita... Sama-sama ya tepuk tangan ya sambil badannya digerak-gerakin. Iya. Sudah semangat dong ya tadi kalau sudah semangat ya Lelia. Sekarang kita mau muji Tuhan. Mari kita angkat pujian kita. Mata Tuhan melihat. Ayo adik-adik di rumah. Mari kita joget bareng.
gerak-gerak badannya. Kayaknya mereka pengen nari lagi Oh, nih Kak pengen nari Santi. lagi. Pengen joget lagi. Oh, Gimana kita kasih lagi pujian yang Oke. lebih semangat Iya lagi. karena Tuhan selalu ada buat kita ya adik-adik, yuk kita ke daki-daki gunung dulu yuk. Ayo dong gerakin badannya Oke. adik-adik. Ajak kakaknya, abangnya. Iya. Walaupun abangnya udah ibadah tadi pagi ya, karena kalau udah pratama boleh ke gereja ya. Ya adik-adik ya, boleh abangnya boleh diajak lagi. Yuk. Halo adik-adik, pasti masih semangat kan? Kayaknya Masih, mereka Kak. masih pengen mau nari lagi nih Kak Santi. Gimana kita kasih lagu pujian yang kedua lebih semangat lagi? Oke. Dengan gerakan dong. Kita mau daki-daki gunung ya kak? Iya. Oke, kita nyanyi yuk. Semuanya tepuk tangan. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka senyum, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku. Haleluya. Oke. Oke adik-adik, pasti sudah bersuka cita semua dong. Pastinya kak. Dan hari ini kayaknya kita bergerak semua ya. Iya, Sudah udah keringetan nih kak. ya. Aduh, Sehat. udah panas. Yuk, setelah kita sudah bersuka cita memuji Tuhan, sekarang kita akan masuk di dalam penyembahan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh siapkan hati, sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Ayo kita menyembah Tuhan, tidak ada satupun adik-adik yang main-main. Haleluya, Yesus. Bapa, kami datang kepadamu Yesus, kami menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapakku datang menyembahmu.
perkasa perbuatanmu di hidupku. Hebat Yesusku, baguslah Tuhan. Bapa, kami datang padamu Yesus. Kembali angkat menyembah. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas,
adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yo, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik siapkan hatinya dulu yuk, kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya yuk. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik dalam surga, kami bersyukur buat sore hari ini Tuhan. Kami kembali datang beribadah kepada Tuhan. Bapa, pada sore hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami boleh bersungguh-sungguh Tuhan. Kami mau belajar Bapa supaya kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Yo, sekarang adik-adik sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, cerita hari ini kita tentang anaknya Adam dan Hawa. Adik-adik tahu nggak namanya? Oh, tahu ya, namanya adalah Kain dan Habel. Sekarang kita buka firman Tuhannya yuk dari Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Ya, kakak baca ya adik-adik, buka firman Tuhannya ya. Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Ayat kedua, selanjutnya dilahirkannya lah Habel, anak adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel, adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel, adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada apa yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan bersembunyi dari hadapanmu. Seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Nah adik-adik, sekarang kita udah baca firman Tuhannya. Biar lebih jelasnya ceritanya, yuk kita saksikan video tentang Kain dan Habel. Adam dan Hawa.
Kemudian mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkannyalah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel. "Di mana Habel, adikmu itu? Apakah yang telah kau perbuat ini? Maka sekarang engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Mereka dulu, lanjut dulu ya. Nah, sekarang adik-adik dari cerita dan jawaban tadi yang kita sudah menyaksikan video. Nah, sekarang kakak mau bertanya, adakah orang yang berbohong? Ada, yaitu Kain. Dia berbohong kepada Tuhan. Pada saat Tuhan bertanya kepada dia, Tuhan bertanya, "Kain, adikmu di mana?" Dia malah jawab, emang saya penjaga adik saya?" Katanya seperti itu. Nah, dari situ kita belajar adik-adik, kita tidak boleh berbohong, karena saat kita berbohong, awas dosa sudah mengintip kita. Nah, jadi adik-adik tidak boleh berbohong, tidak boleh iri hati. Maka di saat kita datang kepada Tuhan, harus kita memberikan yang terbaik. Nah, dari cerita tadi kita dapatkan bahwasannya kita harus lebih lagi kita jadi anak-anak yang jujur, patuh sama mama. Nah, contohnya kalau di sekolah, gimana coba adik-adik berbohong? Misalkan ditanya gurunya, ditanya sama misnya, "Adik, kamu sudah selesai mengerjakan PR?" "Sudah Kak," padahal dia gak ngerjain PR-nya di rumah. Yang ngerjain mamanya.
Ya, itu namanya berbohong. Misalkan kayak di rumah, mama kita suruh kita belajar, tau-taunya kita main handphone, main game seharian. Itu berbohong. Nah, jadi kita tidak boleh berbohong. Ya adik-adik, nah sekarang kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh kita lakukan ya adik-adik di rumah ya. Oke ya, nah sekarang kita berdoa yuk. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat firman Tuhan hari ini kami belajar Tuhan supaya kami menjadi anak-anak yang patuh, anak-anak yang jujur. Kami belajar Tuhanku lewat cerita Kain dan Habel di mana kami mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Bapa saat ini Bapa kami mau Tuhanku menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Patuh sama mama, patuh sama papa, patuh terlebih-lebih patuh kepada Tuhan. Supaya kami menjadi anak-anak yang baik, anak yang berhasil dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, amin. Wah, begitu ya ternyata ceritanya. Kain dan Habel itu anaknya Adam dan Hawa. Iya Sofi, mereka bersaudara, kakak dan adik. Tapi kenapa mereka bisa bertengkar ya? Loh, kamu beneran gak tahu ya Boy? Memangnya kamu tidak menonton sampai habis ceritanya? Begini Sofi, kan tadi tuh aku sakit perut. Jadi aku ke toilet dulu sebentar. Oh, pantesan kamu tidak tahu. Makanya lain kali kalau mau ibadah sekolah minggu harus mempersiapkan diri. Kan kamu jadi rugi sendiri. Iya ya Sofi, besok aku gak gitu lagi deh. Terus tadi gimana ceritanya? Jadi mereka bertengkar karena Kain sakit hati melihat persembahannya tidak diterima Tuhan. Loh, kok bisa? Iya, karena Kain tidak mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Oh gitu, terus? Karena itu Kain jadi iri hati pada Habel lalu membunuhnya. Ih, kok Kain jahat sekali ya? Iya, lalu waktu Tuhan bertanya, Kain, di mana adikmu Habel? Kain malah marah dan mengatakan, aku tidak tahu. Ya ampun, bukannya menyesal, malah marah, pakai bohong lagi. Padahal kalau saja Kain jujur dan mengaku, pasti Tuhan ampuni ya. Nah, itulah sebabnya Kain diusir dari Taman Eden. Begitu ceritanya. Jadi, kalau kita berbohong, maka dosa sudah mengintip hati kita dan akan masuk membuat hati kita menjadi jahat. Ih, aku gak mau bohong-bohong takut. Dosa itu tidak disukai Tuhan dan akan menjauhkan kita dari Tuhan. Benar sekali Boy, kata kakak sekolah minggu, dosa itu seperti pengintai loh yang bersiap menyerang musuhnya. Jadi kita harus selalu waspada. Iya, aku setuju Sophie. Awas, dosa mengintip. Aduh Boy, kamu bikin kaget aja sih. Maaf ya Sophie, aku cuma mau mengingatkan teman-teman di rumah. Hehehe. Baiklah. Nah teman-teman, ingat selalu jujur dan tidak boleh iri hati ya. Awas, dosa mengintip saat kita berbohong. Sampai jumpa lagi teman-teman. Haleluya adik-adik.
Hari ini kita sudah memuji menyembah Tuhan dan kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan hambanya Kak Oci. Gimana? Kita harus bisa lebih lagi mengerjakan firman Tuhan hari ini. Karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kalau kita adik-adik di rumah, kita semua tidak boleh berbohong. Oke, sekarang Kak Putri mau ngajak adik-adik semua untuk berdoa bersama-sama. Kita doa ya, kita berdoa bersama-sama. Topik doanya kita doakan Bapak Ibu Gembala Sidang, kita doakan Papa dan Mama, kita doakan bangsa kita dalam kondisi yang saat ini. Oke, tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kalau hari ini Tuhan kami boleh sudah Tuhan Yesusku memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Bapa terima kasih biarlah kami semua Tuhan boleh menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang patuh pada Tuhan. Kami semua Tuhan Yesusku boleh mengerjakan firman Tuhan. Kami menjadi anak-anak yang tidak berbohong. Kami menjadi anak-anak yang jujur. Kami mau Tuhan Yesusku menjadi anak-anak yang pintar dan pandai Tuhan Yesus. Bapa, kami sekarang mau berdoa Tuhan Yesusku. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk Bapak Ibu Gembala Sidang kami. Kami percaya Tuhan Yesusku berkat-Mu melimpah atas Bapak Ibu Gembala Sidang kami. Bapa, teruslah Kau pakai hamba-Mu Bapak Ibu Gembala Sidang. Dimanapun mereka berada ya Bapak. Biarlah tangan-Mu Tuhan Yesus selalu Tuhan Yesus ada di dalam mereka Tuhan Yesusku. Mereka Tuhan Yesusku menjadi perpanjangan tangan-Mu dalam menyampaikan firman-Mu ya Bapak. Mereka juga Tuhan Yesusku boleh mendapatkan kesehatan dan kekuatan Tuhan Yesusku. Bapak yang baik Tuhan memberkati juga anak-anaknya Tuhan. Memberkati Kak Grace, Bang Yosef, Bang Joshua, Kak Karen dan Kak Stefani Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesusku setiap apapun yang mereka kerjakan Tuhan Yesusku. Oleh daripada-Mu Tuhan pasti Kau buat berhasil ya Bapak. Bapak kami juga berdoa untuk Papa dan Mama. Biarlah Tuhan Yesusku, Papa dan Mama kami Tuhan Yesusku bersatu hati bergandengan tangan Tuhan. Di dalam Engkau Tuhan Yesusku, dalam mendidik kami dengan benar dan baik Tuhan Yesusku. Biarlah juga Tuhan berkat-Mu melimpah atas Papa dan Mama kami Tuhan. Berkati juga adik kami, kakak kami Tuhan. Biarlah kami bersatu hati bergandengan tangan Tuhan. Kami saling mengasihi Tuhan Yesusku. Di dalam nama Yesus, Bapa yang baik kami juga berdoa Tuhan Yesus saat ini Tuhan. Untuk para medis Tuhan, kami percaya Tuhan ada roh tangan perbuatan kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Mereka semua Tuhan Yesusku mengerjakan bagian mereka dengan penuh tanggung jawab. Ada kasih-Mu yang luar biasa Tuhan Yesusku. Bapa juga berkati bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bangsa kami Tuhan Kau pulihkan di dalam nama Yesus. Nyatalah kuasa-Mu, nyatalah mukjizat-Mu Tuhan Yesusku atas bangsa kami Tuhan. Dan di dalam nama Yesus kami patahkan kau setan iblis penipu penghalang mujizat sakit penyakit kelemahan tubuh. Kau setan iblis penipu pembunuh pembinasa di dalam nama Yesus kami patahkan, kami tolak kuasanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita satukan hati kita bersatu dalam doa, kita terima berkat yang daripada Tuhan. Anugerah yang daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan penyertaan yang daripada Roh Kudus yang menyertai kita mulai daripada hari ini, esok kekal sampai Maranatha Tuhan Yesus menjemput kita. Haleluya, terima kasih Yesus. Terima kasih.